Waduh, aku jadi bingung nih, speechless juga ya. Speechless, ini dari Neti juga, kita bahas bersama-sama. Hai Neti, welcome back bersama Bu Rosa. Dan mau ngomong udah mulai berat nih sayang ya. Kenapa sayang? Nah, ini adalah ada salah satu curhatan ataupun apa ya, komentar dari Neti kita juga ini, kawan-kawan kita juga ini ya. Di sini aku bacakan komentarnya. Dia memiliki suami, malah sensasi suami aku pengen ngelihat aku main sama 2-3 cowok langsung, sedangkan dia cuma jadi penonton. Nih, kalau memang ini sensasi, hanya sensasi, apa namanya itu, salah satu mungkin fantasi, hanya fantasi, itu masih mungkin agak wajar lah ya, agak wajar. Kalau ini hanya sekedar fantasi, membayangkan kamu seorang istrinya di apa ya, sedang digauli oleh 2-3 orang laki-laki. Dia hanya nonton gitu kan. Jadi kan membayangkan, kalau membayangkan it's okay. Ya, itu disebutnya adalah salah satu kelainan parafilia. Ya, parafilia itu kondisinya seperti voyeurisme. Voyeurisme itu meraih kepuasan seksual dengan cara mengintip, mengamati, ataupun apa ya, melihat gitu kan. Itu juga ada ya, seperti itu, voyeurisme disebutnya. Tapi kalau hanya mengintip gitu kan, kalau ngintip orang lain it's okay, itu masih dianggap wajar, walaupun nggak wajar ya, ngintip ataupun lihat orang sedang mandi, ngintip orang yang ganti pakaian gitu kan, jadi bergairah, it's okay, masih bisa ya, walaupun itu penyimpangan parafilia atau yang salah satunya voyeurisme itu. Yang aku pertanyakan di sini adalah ini, malah sensasinya suami aku pengen ngelihat aku main sama 2-3 cowok langsung, sedangkan dia cuma jadi penonton. Sekali lagi, kalau ini hanya bayangan, imajinasi, fantasi, it's okay, nggak jadi masalah. Walaupun itu emang salah satu kelainan juga ada lah ya, gitu kan, kelainan. Tapi yang lebih lainnya lagi, jikalau ini terjadi, betul-betul terjadi. Kamu seorang istri digauli 2-3 laki-laki, suaminya nonton di depannya kayak begini, melihat malah jadi bergairah. Wah, ancur itu, parah itu udah kelainan, benar-benar kelainan. Karena apa? Kalau secara logika, kalau kita memiliki pasangan, otomatis ingin kita miliki sendirilah ya. Tidak mau terjamah, tersentuh. Jangankan digauli, hanya tersentuh, mungkin hanya terpegang oleh laki-laki lain, akan menimbulkan rasa cemburu. Di sini muncul, suami kamu betul cinta enggak sih sama kamu gitu kan ya? Kalau cinta kok mau si pasangannya, istrinya itu apa ya, digauli gitu kan sama laki-laki lain. Kalau memang cinta nggak akan ridho, nggak akan ikhlas, nggak akan mau kan? Ya, seperti itu. Kemudian juga secara logikanya lagi, apa ya, kok itu melihat langsung begini istrinya digauli oleh laki-laki lain sampai 2-3 orang itu, apakah si suaminya itu tidak berkemampuan untuk menggauli istrinya? Bangun itu kalau ketika melihat digauli orang lain, ketika tidak digauli orang lain, si otongnya nggak bangun, gitu kan? Ada juga yang seperti ini, hanya misalkan melihat istrinya digauli laki-laki lain, si otongnya berdiri dan dia bisa cerot sendiri. Ada yang seperti itu juga kelainan sayang. Itu kelainan juga. Nah, yang lebih lainnya lagi, aku tanya nih sama kamu, kamunya mau gitu kan? Kamunya mau itu teh digauli 2-3 orang laki-laki, ditonton sama suami sendiri, ya kamu juga sakit sebenarnya sayang kalau memang ini terjadi gitu kan. Mohon maaf, kamu sakit sebetulnya, udah ada kelainan seksual ini gitu kan. Kok mau-maunya hanya dengan beratas nama, berdasarkan untuk memuaskan sang suami, menuntaskan keinginan suami, kamu mau-maunya
gitu ya, diramein gitu loh. Kamu digenyot berapa orang gitu kan ya, hanya dengan alih-alih merealisasikan keinginan suami kamu biar suami kamu tuh bahagia. Itu salah, itu big no, itu salah besar kalau buat aku sayang ya. Kalau bisa yang normal-normal aja. Karena apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan itu beserta pasangan akan ada efeknya, imbasnya, dan pasti. Salah satunya kamu bisa mungkin terkena penyakit kelamin. Dan suami kamu misalkan punya kelainan, ada sakit, bisa bangkit kalau baru lihat kamu digauli orang. Itu salah. Kamu bisa dengan pengobatan saja tanpa harus betul-betul digauli juga ada. Seperti itu terapinya ada loh. Betul. Aku pernah baca gitu sebuah artikel untuk bisa bangkit si otongnya ketika ngelihat istrinya digauli gitu kan ya. Tapi kalau bisa cari yang lain lah gitu kan, kalau memang untuk membangkitkan gairah si otongnya biar bisa berdiri lagi gitu kan ya, cari yang lain. Kemudian juga nanti apakah kamu tidak akan berpikir gimana kalau hamil ya, misalkan lupa nih nggak pakai alat kontrasepsi ataupun kejebolan, anak itu mau biologisnya siapa sayang gitu kan ya. Kadang kalau nggak terlalu jadi kita tuh nggak terlalu care sama yang namanya kontrasepsi ya, hajar bleh aja gitu kan, tidak teratur apa-apanya gitu kan. Gimana kalau hamil gitu, ayah biologisnya siapa? Itu kan jadi suatu kebingungan lagi yang pastinya ini membuat kita itu bermasalah tuh tambah-tambah gitu kan ya. Nah makanya kamu harus pertanyakan dulu, dan mudah-mudahan ini nggak betul-betul ya, ini hanya keinginan bayangan suami aja, hayalan suami kamu aja. Bangkit si otongnya ketika membayangkan atau menghayalkan kamu sedang dipakai sama orang lain. Tapi kalau sudah kejadian memang kamu dipakai orang lain, suami kamu mau nonton, please tolong kamu harus pergi ke dokter. Dokternya apa? Psikiater. Karena itu bahaya sayang ya, itu bahaya bener banget deh. Itu udah di luar daripada jangkauan pemikiran aku gitu loh sayangku ya. Mudah-mudahan itu hanya sekedar imajinasi, bukan kenyataan. Dan kalaupun kenyataan, yuk semangat, yuk berubah buat diri kamu sendiri, yang terbaik buat kamu sendiri ya. Oke, mudah-mudahan puas apa yang kita bahas kali ini, jawaban atau kayak gimana nya. Buat kalian juga neti yang lainnya yang tidak merasa seperti ini, jangan sampai lah ya. Lebih baik kita cari yang aman-aman aja. Satu pasangan juga sudah cukup, nggak akan habis 100 tahun kalau dibilang ya. Nggak akan habis 3 kemis gitu kan ya. Masih tetap kayak gitu, udah aja ya. Cari yang masih masuk logika, yang masih normal-normal aja, yang sekiranya tidak banyak menjadi membuat suatu kerugian buat diri kita dan pasangan ya. Jangan yang aneh-aneh gitu. Oke, mudah-mudahan tidak puas. Dan seperti biasa neti, Ambu meminta dukungan kalian. Video Ambu Rosa ya selalu dukung dengan cara seperti apa? Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa komentar nih, biar setiap ada komentar itu kita bisa berbicara langsung seperti ini, berkomunikasi. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Biar apa? Biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.